Selamat siang teman-teman. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi kelompok. Pada hari ini kita akan membahas video tentang bad practice dan best practice dari BPN. Nanti alurnya teman-teman sekalian menonton video lalu menjelaskan satu persatu ya. Apa kabar Pak Yulat? Alhamdulillah sehat bang. Ini bang, kebetulan ada dua berkas permohonan nih bang. Atas nama abang, yang pertama di Tembeling, yang kedua di Toapaya. Siap, Yang Pak. Tembeling jam 10 janjian, Siap Pak. yang di Toapaya jam 2 bang. Siap Pak. Ini berkasnya. Jangan lupa tengok peta sebelum Siap, berangkat Pak. ya. Siap, Nah, siap. hati-hati di jalan ya. Iya Pak. Nanti habis selesai laporan ya. Siap Pak. Siap. Assalamualaikum Pak RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya petugas ukur dari Kabupaten Bintan Pak RT. Maksud saya kesini untuk melaksanakan pengukuran tanah atas nama Bapak Muhardi Nafis. Apa bisa saya laksanakan pengukuran Pak RT? Ya, silakan. Ya Pak. Pak, ini ada batas tanah saya, panjang saya Pak. Oh iya Pak. Dari sini sampai lurus ke ujung sana. Tunggu dulu. Apa pasal ni tanah patok awak ni masuk ke lokasi saya? Setahu saya tanah awak sana lagi. Tidak bisa. Tanah saya di sini. Di sinilah. Tak ada berubah-ubah. Tak ada berubah di sini, tak ada tempat ada berubah-ubah. Saya tak terima ini. Saya akan lapor Pak RT. Macam mana Pak RT? Tanda batas ini mesti mengikut sepakat dulu. Pasang tanda batas. Setelah itu terpasang dengan sepakat baru kita panggil itu ukur. Saya tetap tidak terima. Ini sudah jelas tanda batas dia kena lokasi tanah saya. Sedangkan orang tua saya menyebutkan batas tanah saya sampai ke pokok sana. Luntos saja. Kepala otak engkau. Awak jangan temberang Hei saudara. Kacang bukan sembarang kacang. Kacang kami dilipat-lipat. Pancang bukan sembarang pancang. Pancang kami ini sudah siap. Sapu tangan dilipat-lipat. Kalaupun dilipat jangan terlalu rapat. Kalau awak selalu mengumpat, tunggu badan awak akan saya lipat. Ya. Awak nak buat saya Sabar Pak, sabar Pak, sabar. Kalau begini kita tidak bisa melaksanakan pengukuran Pak. Kalau situasi seperti ini, jadi hari ini kita tunda. Jadi saya minta Bapak sepakat dulu, setelah nanti kita tunggu di kantor. Iya Pak. Setelah melihat video tadi, teman-teman boleh memberikan tanggapannya ya. Dimulai dari Mas Sudi, lalu Mas Hulhan, Mbak Arum, dan Mbak Nima. Silakan dimulai. Terima kasih atas kesempatannya Mbak Butet. Pendapat saya mengenai video dengan keterkaitannya dengan manajemen dan smart ASN adalah yang pertama, manajemen ASN memiliki nilai efektif. Efektivitas pada contoh naras sudah ditayangkan adalah dengan menghindari hal-hal yang dapat menyebabkan terhambatnya pekerjaan. Seperti tadi, pengukuran yang batas bidangnya belum sepakat oleh kedua belah pihak akan lebih baik ditinggal dahulu dan melakukan pengukuran yang lokasi bidang tanahnya sudah jelas atas batasnya. Untuk smart ASN memiliki nilai jiwa nasionalisme, yaitu menghindari perpecahan antar pemilik bidang dengan menunda pengukuran yang akan dilakukan, sehingga memberi kesempatan kepada kedua belah pihak pemilik untuk menyepakati antar batas bidang yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Butet. Baik, terima kasih Mbak Butet atas kesempatannya. Dari video tersebut dapat ditentukan nilai-nilai manajemen ASN yang ditunjukkan melalui pemenuhan tugas dan fungsi pegawai sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, ditunjukkan melalui petugas yang telah melaksanakan kebijakan serta memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selain itu, melalui video tersebut pula menunjukkan adanya fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Dilihat bagaimana petugas secara bijak menyelesaikan permasalahan yang muncul ketika sedang melakukan pengukuran. Kemudian nilai smart ASN juga terlihat, yaitu adalah nilai hospitality, di mana petugas
sesuai dengan tupoksi yang dimiliki dengan memperhatikan pendapat kedua belah pihak sehingga permasalahan terkait pengukuran bisa dieliminasi secara bijak. Terima kasih Mbak Butet. Terima kasih Mbak Butet atas waktunya. Menurut saya, video tersebut sudah mencerminkan manajemen ASN yang sangat profesional dalam bekerja yang memiliki nilai dasar etika profesi dalam menjalankan pengukuran dan bersih dari praktek KKN. Video tersebut juga sudah mencerminkan smart ASN yang dilakukan oleh petugas ukur berjiwa hospitality dan juga berintegritas yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya. Kesempatannya dari video tersebut, menurut pendapat saya terlihat Smart ASN harus mempunyai karakteristik kompetensi skill, yaitu kemampuan memecahkan masalah atau kemampuan berpikir kritis dalam melakukan pekerjaan. Terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Saya simpulkan melalui teknik analisis SWOT ya, yaitu pertama strength, adanya jiwa nasionalisme, profesionalisme, hospitality, dan entrepreneurship. Lalu adanya monitoring atasan kepada petugas ukur sehingga pekerjaan lebih terarah. Weakness-nya, peta belum terdigitalisasi sehingga menghambat penyelesaian masalah di lapangan dan permintaan pengukuran bidang yang banyak namun manpower yang sedikit. Untuk opportunities-nya, adanya kepercayaan masyarakat kepada BPN dan kolaborasi antar instansi lainnya yang saling terhubung. Threats-nya, belum ada penerapan himbauan terkait batas bidang sehingga menyulitkan pengukuran bidang dan ancaman pertikaian antar masyarakat. Selanjutnya kita akan menonton video tentang bad practice di BPN. Dua pegawai BPN Kota Malang ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli sebesar 5 juta rupiah terkait proses pengurusan peralihan fungsi tanah. Kedua tersangka sebelumnya terkena operasi tangkap tangan tim Saber Pungli Mabes Polri Kamis minggu lalu. Agus Prasmono dan Bekti Anista Marianing Tias, dua pegawai BPN Kota Malang, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka kasus pungli. Kedua tersangka terbukti lakukan pungli sebesar 5 juta rupiah terkait pengurusan peralihan fungsi tanah. Permintaan izin perubahan penggunaan lahan. Jadi kalau ada satu lahan, misalnya lahan sawah, kemudian akan dirubah penggunaannya mungkin menjadi perumahan, itu kan perlu izin dari BPN. Nah, kemudian dalam peristiwa ini ya ada saksi yang mengurus. Kemudian ada permintaan jumlah uang untuk ini di luar dari yang resmi sesuai dengan ketentuan. Dari tangan tersangka, tim Saber Pungli sita barang bukti berupa uang tunai 5 juta rupiah hasil pungli, sejumlah dokumen, dan telepon genggam. Kamis minggu lalu, kedua tersangka terkena OTT tim Saber Pungli Mabes Polri. Setelah jalani pemeriksaan, keduanya terbukti lakukan pungli. Mereka diancam hukuman 20 tahun penjara. Tutus Sugiarto melaporkan untuk NET. Setelah melihat video tadi, teman-teman boleh memberikan tanggapannya ya. Dimulai dari Mas Sudi, lalu Mas Hulhan, Mbak Arum, dan Mbak Nima. Silakan dimulai. Terima kasih atas kesempatannya. Pendapat saya mengenai video yang kedua adalah pelanggaran terhadap salah satu nilai manajemen ASN, yaitu melakukan pungutan liar tidak mencerminkan poin manajemen ASN, yaitu derajat profesionalitas. Dengan penyelewengan wewenang, oknum tersebut melakukan praktik pungutan liar sehingga dapat merugikan masyarakat dalam arti luas. Sedangkan penilai Smart ASN yang melanggar mengenai poin integritas, yaitu penyelewengan jabatan dan wewenang, dengan melakukan praktik pungutan liar sudah jelas pelanggaran pada aturan dan memiliki integritas yang rendah. Seseorang harus memiliki integritas yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai tanggung jawabnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Butet. Terima kasih atas kesempatannya. Melalui video tersebut dapat ditunjukkan pegawai atau RBPN yang telah melanggar dan tidak melestarikan nilai kode etik ASN dengan tidak memberikan pelayanan yang berkualitas. Hal tersebut pula ditunjukkan melalui adanya pelayanan tidak jujur dan tidak bertanggung jawab dengan memberikan biaya tambahan untuk kepentingan pribadi sehingga menyulitkan masyarakat dalam kebutuhannya. Selain itu, nilai-nilai Smart ASN pun tercoreng, yaitu dari segi networking, adanya pungli menunjukkan karakteristik ASN di mana
semakin besarnya stigma negatif masyarakat terhadap kinerja pemerintah sehingga merugikan berbagai pihak dalam kegiatannya. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih Mbak Butet atas waktunya. Terkait video tadi, saya juga cukup kaget ya, kenapa bisa seorang ASN bisa melakukan hal tersebut. Hal itu kan melanggar keloyalan dan juga akuntabel dari nilai ASN. Oknum tersebut bertindak sewenang-wenang tidak sesuai dengan aturan. Sebelumnya kita juga sudah belajar mengenai manajemen ASN, bahwa kita tuh harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang ASN, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Kita juga sudah belajar mengenai tugas, fungsi, dan peran dari ASN itu sendiri yang terdapat di pasal 10 Undang-Undang tersebut. Fungsi dari ASN itu sendiri ada pegawai ASN itu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan juga sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Tapi yang dilakukan oknum tersebut tidak mencerminkan ASN sebagai fungsi tadi yang sudah saya sebutkan, sehingga tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan, melanggar hukum, itu juga melanggar nilai-nilai yang sebelumnya kita sudah belajar di agenda 2 mengenai berakhlak. Terima kasih Mbak Butet, cukup sekian dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari video tersebut, oknum ASN tersebut telah melanggar UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. ASN tersebut tidak menunjukkan sikap integritas dan keteladanan sehingga pungli pun terjadi, padahal integritas dan keteladanan adalah modal awal bagi seorang ASN untuk menjalankan tugasnya dan kewajibannya. Praktik-praktik pungli sejatinya harus dihilangkan sampai ke akar-akarnya, namun dalam pemberantasannya tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja, masyarakat harus turut serta berperan aktif dalam memberantas pungli. Sosialisasi perlu dilaksanakan tidak hanya kepada aparatur, tetapi juga kepada masyarakat, sehingga aparatur dan masyarakat betul-betul mengerti dan memahami aturan dengan jelas. Serta harus ada penanaman kejujuran dan integritas yang tinggi sebagai salah satu komitmen aparatur atau pegawai pemerintahan. Terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Saya simpulkan ya melalui teknik Fishbone, yaitu pertama ada skill, suppliers, surroundings, dan sistem. Pertama dari skill, ASN belum memiliki nilai dasar etika profesi dan bersih dari praktik korupsi. Kedua, tidak mengupgrade dirinya menjadi smart ASN dan belum menggunakan digital yang baik. Untuk suppliers, ASN kurang kompeten dan profesional, peraturan yang berubah-ubah dan belum menyelesaikan permasalahan di lapangan, serta adanya peluang produk BPN mengikuti arahan kepala kantor atau atasan. Surrounding, itu monitoring atasan yang belum sempurna, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai biaya peralihan fungsi penggunaan lahan. Pada sistem, ASN belum menerima sistem birokrasi yang sehat dan tidak mampu mengikuti zaman, dan keterbatasan informasi layanan digital yang dapat diakses masyarakat. Terima kasih ya teman-teman atas tanggapannya pada 2 video di atas. Terima kasih teman-teman atas tanggapannya. Saya simpulkan ya melalui teknik Fishbone, yaitu pertama ada skill, suppliers, surroundings, dan sistem. Pertama dari skill, ASN belum memiliki nilai dasar etika profesi dan bersih dari praktik korupsi. Kedua, tidak mengupgrade dirinya menjadi smart ASN dan belum menggunakan digital yang baik. Untuk suppliers, ASN kurang kompeten dan profesional, peraturan yang berubah-ubah dan belum menyelesaikan permasalahan di lapangan, serta adanya peluang produk BPN mengikuti arahan kepala kantor atau atasan. Surrounding, itu monitoring atasan yang belum sempurna, dan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai biaya peralihan fungsi penggunaan lahan. Pada sistem, ASN belum menerima sistem birokrasi yang sehat dan tidak mampu mengikuti zaman, dan keterbatasan informasi layanan digital yang dapat diakses masyarakat. Demikian diskusi best and practice. Semoga kita dapat mengubah hal yang kurang menjadi lebih baik dan meningkatkan hal yang sudah baik. Amin. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya.